Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim hari Sabtu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menambah tabungan yang sangat kita butuhkan dan susah sekali untuk mencari tambahannya, yaitu kita duduk bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama Syu'abul Iman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Benar-benar sukses besar orang-orang yang beriman. Untuk itu kita terus memupuk pohon iman kita dengan cabang-cabangnya dan rantingnya, untuk kemudian juga kita jangan lupa mewaspadai pasilan dan kuman serta bakteri yang bisa saja muncul secara tiba-tiba. Nah, pasilan itu selalu diantar oleh sekelompok makhluk Allah yang hati-hati kalau dibiarkan dia akan membunuh pohon iman, dan kalaupun tidak mati tidak ada buahnya. Nah, pagi ini kita masih lanjutkan tentang cabang-cabang iman yang harus kita jaga dan harus ada. Wa minha ma yata'allaqu bil 'ammah wa hiya sab'a asyrata khaslatan. Salah satu dari cabang-cabang iman adalah yang terkait dengan kepentingan umum, dengan kepentingan bersama, dengan urusan bersama. Nah, ini pertama al-qiyamu bil amri, al-qiyamu bil imarati ma'al adli. Yang pertama adalah menegakkan sebuah pemerintahan disertai dengan keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tanda-tanda pemimpin itu beriman, dia bersikap adil. Tanda-tanda rakyat itu pintar dan cerdas, memilih pemimpin yang beriman. Karena nantinya dengan imannya, keadilan itu akan muncul di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Disitulah pentingnya pemerintahan. Jadi pemerintahan itu wujud daripada adanya iman kita. Kita membentuk pemerintahan itu adalah wujud daripada adanya iman kita. Tetapi nanti yang mengepalai pemerintahan baik daerah maupun pusat, kita juga diberikan peluang untuk memilihnya. Rakyat Indonesia rakyat yang luar biasa, wajib bersyukur. Karena tidak repot-repot kalau pemimpinnya tidak beres, per 5 tahun sekali ganti. Kalau bagus, terus nggak apa-apa. Ya. Kalau bagus bisa saja terus 2 periode, kalau aturannya 2 periode. Nah, ini sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, memberikan arahan, jangan pun sejumlah 100-200 juta orang, sekedar 3 orang berjalan berhimpun di satu tempat, dia harus ada 1 orang yang ditunjuk sebagai imam, sebagai pemimpin. Sederhana, kita pergi ke Bogor, pergi ke Bandung, pergi ke Surabaya, kita dalam bus, harus ada pemimpin yang memberikan arahan.
yang memberikan komando stop, yang memberikan instruksi berhenti atau mampir dulu, sudah disetting dan diatur sedemikian rupa, karena kalau tidak ada nanti bisa jadi ribet di dalam, mau ngatur semuanya. Satunya bilang berhenti, yang satunya bilang ntar dulu. Kalau sudah pemimpin kita bilang berhenti, kita yang belum siap berhenti ya berhenti aja. Gak mau turun ya udah di dalam bus aja. Begitu pentingnya yang namanya pemerintahan. Karena adanya saja pemerintahan masih banyak hal-hal yang tidak bisa terselesaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Bagaimana kalau tidak ada? Ya, sekali lagi ini bukan main-main, ini adalah bagian daripada cabang iman yang cukup besar keberadaannya. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, punya negara, punya wilayah, punya bangsa yang tentunya nanti diikat oleh sebuah pemerintahan yang kita pilih, dan kita bisa terus mengadakan peringatan dan kritik, memberikan masukan kepada pemerintah secara terbuka ataupun secara tertutup. Secara terbuka itu bisa lewat media massa yang ada. Secara tertutup itu yang paling bagus. Jadi kalau Bapak punya akses ke gubernur, punya akses ke wali kota, punya akses ke presiden, kemudian Bapak diam saja saat dia melakukan kezaliman, melakukan perbuatan yang tidak adil, maka Bapak yang paling dosa dan paling besar dosanya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi fa huwa adhaful iman. Siapa orang yang melihat kemungkaran, cegah dia. Kemungkaran itu jangan sampai terus menjalar dan terus membesar, cegah. Mumpung masih kecil. Karena kalau sudah besar nanti membuat komunitas dia, membuat lembaga dia, membuat kumpulan dia. Kalau sudah membuat kumpulan, itu namanya mafia punya jaringan, mafia punya organisasi. Tentunya ada pepatah yang sangat terkenal, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak diatur, tidak diorganisasi, tidak diorganisir, tidak dimanage, ya, dengan aturan, maka kebenaran itu akan bisa dikalahkan dengan kebatilan yang dimanage dan diatur. Disitulah cerdas-cerdasnya orang-orang yang beriman. Jadi jangan basa-basi, jangan malu-malu. Kalau memang mampu, segera kita rakyat mendukungnya. Kalau tidak mampu, tentunya ada jalur-jalur resmi dan jalur-jalur formal, dan jalur yang tadi yang paling cantik adalah jalur yang tanpa berisik. Akses, yang punya akses ke istana datang, ya, atau mungkin punya telepon. Karena semakin banyak masukan dan teguran, pastinya seberapapun kerasnya hati orang itu akan berubah, akan berpengaruh. Nah, bisikan-bisikan ini sangat penting. Bisikan-bisikan ini sangat perlu, karena untuk wujudnya keadilan, kalau sudah adil kan bisa dinikmati oleh orang banyak, oleh rakyat, oleh bangsa dan negara secara utuh. Jadi sekali lagi ini adalah membentuk pemerintahan, membuat pemerintahan, membentuk satu organisasi. Kalau bahasa sederhananya tingkat ke-RT-an, ada RT, ada wakilnya, dan ada orang yang mengingatkan RT di situ. Kalau dia kelupaan, kalau dia kesalahan, karena manusia itu adalah sama. Tidak rakyat biasa, tidak pemimpin tertinggi. Semuanya manusia, fitrahnya kadang-kadang kelupaan.
kadang-kadang kesalahan, dan salah satu saluran untuk menyampaikan aspirasi kepada atau menyampaikan kritik kepada pemerintah di kita adalah lewat ada kumpul-kumpul yang namanya sebagian orang kenal dengan demonstrasi, tapi tidak merusak. Sekali lagi, demo yang tidak merusak. Demo merusak itu bukan memberikan kritikan dan masukan yang cantik namanya. Justru itu harus dicegah, jangan sampai terjadi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi saat kita memilih itu luar biasa ibadah. Dan ibadahnya diberikan peluang per 5 tahun. Jadi kita bisa mengganti, dan kalau sudah kelihatan tidak beres, kemudian diingatkan, dia kayak imam. Imam di depan ini, kalau batal melanggar aturan dan undang-undang. Nah sudah, ingatkan dengan tasbih subhanallah. Masih juga subhanallah, maha suci Allah yang memang tidak akan pernah melakukan kesalahan dan melakukan kezaliman. Tapi manusia kadang-kadang melakukan kesalahan dan kezaliman dan kelupaan. Nah dari situ subhanallah 3 kali tidak mempan, ada pintu nih. Ada pintu di sebelah sini nih. Ya, ada pintu sebelah sini, kemudian yang barisan di belakang 2 orang bisa menarik beliau. Kemudian yang satu melanjutkan untuk menjadi imam. Jadi tidak berisik makmum di belakang. Jadi di belakang imam makanya orang-orang yang standby yang bisa menggantikan imam setiap saat. Pada saat imam sakit, bahkan ada yang meninggal saat jadi imam. Saat imam itu batal dan tidak mau juga berhenti, ya, terus dia maunya lanjut jadi imam, ya rusak dong sholatnya. Rakyat nanti ujungnya tidak selesai menyelesaikan mencapai target keadilan dan kesejahteraan dan kemakmuran. Begitu pesannya. Jadi cantik luar biasa. Makanya kita kalaupun harus mau turun memberikan masukan kepada pemerintah, jangan sampai merusak. Yang paling bagus sekali lagi adalah dengan cara yang tenang, adem, yang punya akses. Sekali lagi yang punya akses ke bupati, ke wali kota, ke kecamatan, sampai dengan ke presiden diam saja, ke istana diam saja. Dengan adanya kemungkaran dan ketidakadilan yang merajalela, yang juga mulai kelihatan muncul, itu dosa besar dia. Karena dia orang yang paling tahu. Bahkan kalau dalam ceramah-ceramahnya Ustadz Abdul Somad, itu syaitonun akhras. Itu adalah setan yang bisu, setan yang gagu, yang diam saja. Nauzubillah, maknanya kalau udah setan kan, ya ujung-ujungnya kemana? Ya ke neraka, nauzubillah. Walaupun dia orang pintar dan orang alim, justru dia harus menyampaikan masukan-masukannya, menegur dan seterusnya. Karena keadilan itu milik bersama. Keadilan itu bukan hanya milik orang Islam. Ya. Keadilan itu adalah milik bersama, baik yang muslim maupun yang tidak muslim, selama berada di satu organisasi, di satu negara, di satu bus, semuanya dapat. Di satu bus semuanya dapat, snack dapat. Dia sudah dapat jatah satu snack, maka kasih semua jatahnya. Kalau sudah tidak mau, lain lagi, tarik lagi ke panitia. Nah, begitu bahasanya. Ya. Yang kedua, yang masih juga, ini kan kepentingan yang Masya Allah umum banget ini, kepentingan rakyat banyak. Yang kedua adalah mutaba'atul jamaah. Kita harus mengikuti organisasi ataupun jamaah, jangan sendiri-sendiri. Seberapapun kuatnya ibu jari, kalau sendirian tidak bisa berbuat apa-apa. Seberapapun rendahnya, kecilnya lidi, kalau dia bersatu, masjid kita bisa bersih, rumah kita bisa bersih. Hijau itu kan kecil sekali, tapi dia bergabung. Nah, rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin, itu banyak sekali.
Kalau semuanya tidak bersatu, luar biasa, sekedar air. Sekedar air ini, kalau semuanya kita meminum air yang memang diproduksi oleh perusahaan umat Islam, maka perusahaan umat Islam itu akan besar. Ya kalau 10 juta kan dari satu perak berarti ya 10 juta toh. Tapi kan kalau udah 100 perak per gelasnya itu bisa luar biasa. Bisa jadi 1 M dari air doang. Nah di sini kita yang masih belum juga mau, kalau itu sudah haram ya sama-sama haram bilang. Kalau itu perusahaan kita, ayo sama-sama kita dukung. Luar biasa, ikut berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri tidak bisa berbuat apa-apa nih. Ibu jari nggak bisa ngapa-ngapain. Telunjuk nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan jari tengah tidak bisa berbuat apa-apa. Jari manis, apalagi jari kelingking. Tetapi kalau bersatu padu, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bersatu ayo. Jangan kita mau dipecah cuman perbedaan yang remeh-temeh. Umat Islam ini kadang-kadang Masya Allah, masalah-masalah yang kecil-kecil itu ribut. Ada yang prinsip, ada yang namanya rantingan mesti beda-beda. Ini yang Masya Allah, selama kita masih sholatnya menghadap kiblat saudara kita. Walaupun mungkin praktek sholatnya itu beragam. Takbirnya, ngangkat tangannya beragam. Saya ingatkan beberapa kali supaya kita ini nanti jangan sampai ribut. Takbir, Allahu Akbar. Ada yang sampai ke ujung telinga paling bawah, Allahu Akbar, sampai sini, Allahu Akbar. Terus ada yang diputar juga. Jadi kenapa? Karena memang ada tayamun nantinya. Ini kan posisinya di bawah, ini di atas. Nah dia supaya tayamun ke sini dulu. Saat ke sini baru dia putar begitu. Karena meletakkan suatu itu mesti kanan dulu dalam yang baik-baik. Ini takbir adalah dalam hal yang baik. Allahu Akbar. Dia ke sini dulu baru ke sini. Nah, model-model kayak gini memang ada nasnya dan ada asarnya, ada ikutannya, sudah jangan ribut, kita hormati. Bajunya warna merah, silakan. Baju merah norak banget. Ya nggak usah, biarin aja. Baju warna biru, silakan. Baju norak, enggak ada yang norak. Yang penting menutup aurat. Yang penting sholatnya. Nah kita ikut dengan jamaah. Nah wadarihim makun tapi darihim. Kita harus menghormati apa yang berlaku di situ dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan mengganti. Saya pernah sampaikan dalam masjid ini, dalam mimbar ini, salah satu tokoh 2 organisasi besar di Indonesia. Yang satu almarhum Ki Haji Maskur dari Jawa Timur, tepatnya dari Singosari, Malang. Yang kedua adalah Kiai Buya, kalau beliau dipanggilnya Buya Hamka. Kedua orang ini adalah dalam masalah fikih berbeda. Tapi Buya Hamka tidak sholat sendirian pada Kiai Maskur, dia mengimami sholat. Kenapa Buya Hamka? Beda dikit, cuman masalahnya tidak kunutan. Tapi Kiai Maskur tetap ikut berjamaah dengan dengan Buya Hamka yang imami sholat. Subhanallah, dibalik sedemikian rupa, begitu seterusnya, saling menghormati dan saling menghargai. Karena membaca kunut itu adalah sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian bersaudara akur adalah wajib aini, kewajiban yang perorangan harus akur, harus kompak, harus bersatu, tidak boleh berantem. Kalau hal-hal yang sepele kayak gitu harus berantem, ya bagaimana mau kuat kita? Walaupun jumlahnya ratusan juta, ya kalah. Coba andai kata kita 100 juta umat Islam setiap hari ya minum airnya orang punya Islam ini paling tidak sudah membesarkan perusahaan itu, dan perusahaan itu punya kaum muslimin, dan ujungnya nanti kan merembet kemana-mana. Merembetnya adalah kepada karyawan, merembetnya adalah kepada zakat.
dan infak serta sedekah. Yang pada akhirnya kita kan tidak ribet membangun fisik dan membangun mental anak bangsa. Karena kan perusahaan pembangunan itu pastinya perlu dana gitu. Perlu biaya. Subhanallah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi jangan berpecah gara-gara itu. Nah dulu zamannya Gus Dur, Allah yarhamu, dengan Kiai Fakhrudin, Allah yarhamu, kedua-duanya Gus Dur adalah ketua PBNU, Kiai Fakhrudin adalah ketua Muhammadiyah. Satu saat Kiai Fakhrudin datang ke Jombang, Jombang itu markasnya NU. Dia datang ke sana, kemudian Gus Dur setelah berbuka puasa langsung ini acara berbuka puasa, langsung mendaulat Kiai Fakhrudin untuk menjadi imam. Kata Kiai Fakhrudin, mana ya benar aja Gus, aku makmum aja Gus. Enggak, Kiai adalah kehormatan dan tamu saya luar biasa datang ke sini. Makanya tolong imami ini jamaah. Enggak, tapi dipaksa oleh Gus Dur, iya, akhirnya mau nggak mau dia siap. Ngimamilah sholat di masjid. Kemudian ditanya jamaah, ketika Kiai Fakhrudin mau ngimamin, jamaah, ini mau sholat berapa? Mau 8 plus 3 apa 20 plus 3? 20 plus 3 Kiai, siap. Nah Kiai Fakhrudin takbir setelah sholat isya, tentunya sholat sunnah ba'diyah, takbirlah dia sholat tarawih, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya, baca suratnya juga nyaman. Ada tartil, ada tajwid. Tartilnya ada, tajwidnya kena. Ikhfa idghamnya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Setelah sampai 8 rakaat, 4 salam, bangun beliau. Bagaimana jamaah? Lanjutkan sampai 20? Enggak, pakai cukup 8 aja. Langsung aja witir. 3 rakaat witir. Jadi 11. Kenapa? Kok? Ya ini cukup Yai. Cukup. Walaupun 8 tapi kualitasnya keren. Bagus. Sudah 8 aja Yai. Nah, ini subhanallah makmumnya iya. Kemudian imamnya juga bijak. Sebelum makmum sebelum dilanjutkan tanya makmumnya mau bayar pajak apa enggak nih, begitu, masukkan dulu, naikkan pajak, kasih tahu dulu kepada rakyat, jangan belum apa-apa blek naik, tahu dulu rakyat kemampuannya 8 ya 8 aja, 8, begitu Pak. Nah jadi berjamaah ini adalah kewajiban, jangan sendiri. Berbeda pasti ada. Tentunya pada yang furu'iyat, pada yang cabang-cabang. Umat Islam sekali lagi paling mudah digesek dan digesekkan dengan hal-hal yang furu'iyat, yang cabang dan ranting. Ya, bukan pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya sama, ayo. Saya siap bermakmum di belakang imam yang tanpa kunut. Saya siap bermakmum di belakang imam yang berkunut. Kenapa kita belum juga punya kekuatan ekonomi misalnya? Pasar. Kita kalau belanja ngelihat pasar siapa, yang dijual apa, yang punya enggak ngelihat itu. Subhanallah ya Allah. Nah Bapak Ibu rahimah, warung juga begitu. Lihat warung apa ini ya? Warung Pak Haji warung Bu Ahmad ini, warung Pak Abdullah ini. Oh, warungnya Pak Hamid ini, Pak Humaid ini. Ini kadang-kadang warung siapa kita enggak jelas.
Nah ini bersatu padu itu jadi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi kita bersatu padu dalam sholat kadang pun masih berbeda-beda. Maksud kita itu kadang-kadang nggak mau kumpul gitu. Ya. Nah berjamaah itu ikuti. Ya memang kadang-kadang nggak selera, tapi dia imamnya mau tidak mau kita ikut. Di situ pula kita memilih imam yang memang nanti sangat mumpuni. Nah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sangat imam yang seniornya sangat paham. Sesekali dia bismillahnya jahar. Kemarin salah satu pertanyaan Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Sesekali dia sir pelan. Dan setelah dia ruku dari rakaat kedua salat subuh, dia kadang-kadang berdiri lama. Kenapa? Karena nanti ada yang mau kunutan. Walaupun dia tidak baca formal, ada yang mau kunutan, diberikan ruang untuk baca kunut. Nah itu imam-imam yang memang semakin senior, semakin paham, dia teruskan membaca persyaratan jadi imam, ilmunya imam, kan begitu. Sehingga nanti dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya paling tidak mempertimbangkan umat yang beragam. Nah kalau sudah sholat zuhur, masyarakatnya masyarakat pekerja, dia adalah orang-orang yang memang pegawai yang terikat dengan waktu, ya sholatnya nggak baca surat Al-Baqarah toh. Baca surat yang paling pendek karena dia mau makan siang, setelah itu nasi masuk lagi. Begitu. Ya, setelah itu selesai. Yang ketiga, ta'atu ulil amri, mentaati pemerintah. Itu wajib taat kepada pemerintah. Tetapi ada batasan, la ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk yang makhluk itu melakukan dosa dan perbuatan zalim, perbuatan maksiat. Ya kita tidak perlu ikut. Misalnya ada HUT proklamasi, diadakanlah pesta rakyat, bagus. Tetapi pesta rakyatnya dipilah-pilah, bagus. Tapi kalau sudah tidak dipilah-pilah, berikan masukan. Jangan adakan pesta rakyat yang ada dosa dan syirik di dalamnya. Ngeri, nanti tentara Allah marah. Itu yang terjadi di Palu dulu. Kan di pinggir laut tuh. Jangan, ngeri kata ulama para asati, jangan ya Allah, jangan. Tapi sudah diingatkan monggo ya silakan aja berlangsung. Nah ini model-model kayak gini. Kalaupun dia pemerintah tapi mengeluarkan kebijakan atau perintah yang memang ada dosa, kita tidak wajib taat. Tapi kalau perintah-perintah itu yang memang menunjang utuhnya negara, kuatnya negara, hebatnya negara, ya kita wajib taati dan wajib ikuti. Tapi kalau sudah perintahnya, instruksinya, permennya, peraturan menterinya, peraturan mahkamah agungnya, yang bertentangan dengan keadilan dan seterusnya, ya tentunya tidak wajib ditaati. Boleh dikritisi dan boleh diberikan masukan. Bahkan wajib kalau itu ada sifat, ada dosa dan kemungkaran di dalamnya. Nah, tapi pada saatnya memang dia baik-baik, dia tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya dan undang-undang dasar yang disepakati oleh rakyat, itu kan ada wakilnya dari DPR MPR sana. Maka disitulah kewajiban rakyat, kewajiban umat untuk taat kepada pemerintah. Jadi nanti jangan terus kita, wah ini rakyat tidak taat pada negara ini pembelot namanya. Belum tentu. Kenapa? Karena kebijakannya ternyata ada dosa. Seperti kasus yang belum lama ini mau melegalisasi minuman keras, ya, melegalisasi apa sih Pak? Memberikan kebebasan dan mengesahkan, membenarkan adanya minuman keras dijual secara bebas. Maka Majelis Ulama memberikan masukan, PBNU memberikan masukan, Muhammadiyah memberikan masukan, kemudian nggak mempan, nah baru turun ke jalan dah, begitu. Ingatkan kalau sudah melanggar ya tangkap, hukum sesuai peraturan dan undang-undang yang ada, begitu. Nah ini yang seperti ini yang memang perjuangan yang tidak pernah berhenti, harus terus berjalan. Kalau enggak
maka akan muncul, akan terus yang namanya kebatilan akan terus membesar, kemungkaran akan terus merajalela. Efeknya kan bukan terus itu bukan saya kok, biarin aja, enggak begitu dong. Bisa karam dunia Indonesia ini, bisa hilang nih Indonesia ini, bisa rusak yang namanya kapal dan tenggelam. Ini kan Indonesia gambarnya seperti kapal besar dan jumlah rakyatnya sudah 200 juta lebih, berarti kan kapal besar penumpangnya banyak ini. Nah, kita harus saling mengingatkan sesama penumpang jangan sampai merusak kapal. Apalagi nahkodanya. Kalau nahkodanya kan paling menentukan. Nahkodanya tentunya itu yang paling dikawal dan diperingati. Loh, kelihatannya mabok ini. Wah, harus ganti ini. Begitu. Nah, ini taat kepada pemerintah, kepada pemimpin adalah seperti dalam sholat. Imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Dan kalau imam sujud kita malah ruku atau bangun, ya batal sholat kita. Batal sholat kita, tidak sah sholat kita. Dan ini ada pahalanya, Pak. Ada hadiahnya ketaatan kita kepada pemerintah. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah pemerintah minkum yang dari kamu, yang memang kamu pilih. Nah, di situ resiko. Ya, tapi bukan berarti terus-menerus taat kalau dia melakukan dosa dan maksiat. Kita ingatkan, karena dia manusia. Seberapapun kita, kalau terus-menerus kita ingatkan, insya Allah, alhamdulillah, legalisasi miras itu relatif dicabut walaupun masih bermasalah ya. Kenapa? Karena yang dicabut adalah lampiran-lampirannya katanya. Orang-orang hukum itu yang paham. Lalu kenapa ente diam aja? Sampaikan lagi ya. Yang cuma lampirannya aja yang dicabut, yang dirobek. Tapi lampiran itu kan bukan intinya. Kan ini lagi masalah lagi. Oh, kenapa ente diam aja? Sampaikan kepada pemerintah dengan bijak, dengan tidak merusak, agar negara kita ini tidak diobok-obok dan tidak ada pihak-pihak tertentu yang ikut mau dompleng yang akhirnya kita jadi rusak. Yang keempat, al-islah bainan nas. Yang keempat adalah kita harus melakukan perdamaian. Harus ada mendamaikan di antara manusia, yang di antara kelompok yang pada berantem. Itu ada pahalanya. Pahalanya besar sekali, ya. Jadi kalau ada kampung satu dan kampung lain terus ribut aja, di sana ada polisi, di sana ada tentara, di sana ada tokoh-tokohnya, saling coba duduk di atas meja, apa permasalahannya? Oh, permasalahannya nyatanya ringan aja. Itu RT 02 ngelempar sampah mulu ke RT 03. Ah, ini jadi ya itu gampang udah. Selesaikan ketahuan, nanti rakyatnya dikumpulkan. Rakyat sini dikumpulkan, para pemimpinnya saling membuat kesepakatan, jangan lagi ada yang buang sampah sembarangan di sekitar kita, karena nanti bisa jadi masalah. Dan itu tambah cantik kalau udah kayak gitu kan, rapih, bersih, otomatis Allah cinta. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di sini tentunya mendamaikan dua kelompok yang bertikai, bisa jadi di sana adalah mengingatkan kelompok-kelompok yang memang keluar dari pemerintahan yang sah dan benar, tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang zalim, ya tentunya harus diingatkan nih kelompok ini. Ya, dipanggil tokohnya, kan biasanya tokohnya selesai ya selesai. Kemudian yang berikutnya al-muawanatu 'alal birri, yaitu saling memberikan pertolongan, kerjasama untuk melakukan kebaikan, yaitu diantaranya adalah saling memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini tentunya saat di sana ada satu organisasi yang aktif memberikan peringatan kepada kita tentang kemungkaran yang kita lakukan, itu harusnya dipelihara, harus dijaga terus keberadaannya. Kenapa? Karena yang lain pada diam aja kan, yang lain kagak berani. Dia berani nih mencegah, mengingatkan presiden, mengingatkan gubernur, mengingatkan polisi, mengingatkan tentara. Kan polisi dan tentara manusia, bisa jadi kelupaan.
Makanya Nabi terus memberikan arahan dari dalam masjid kepada tentara-tentaranya. Ketika dia mau lepas ke satu tempat peperangan, Nabi ingatkan dulu, dikumpulkan dulu di masjid. Jangan membakar satu kampung, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh ibu-ibu, jangan mengganggu orang yang sedang berada di rumah ibadah. Itu kan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi kepada para tentaranya. Sehingga dalam peperangan itu cantik betul. Ya, artinya tidak banyak korban. Nah, tidak banyak korban. Nah, kalau sekarang kan orang lagi tidur, anak kecil pada pecah palanya. Kenapa? Dilempar peluru dari jarak jauh. Nah, ini kan musibah. Ini bukan orang gentle ini. Kalau gentle itu kayak zaman orang tua kita dulu. Datang grupnya dari Kampung Kelapa. 50 orang mau nyerbu Kampung Hutan. Ya, begitu gambarannya. Di Kampung Hutan siap juga. Nah, begitu berhadapan-hadapan, enggak main keroyok. Turunin jago lo. Orang Kampung Hutan, turunin jago lo. Turunin jagonya. Turunin Kampung Kelapa jagoannya. Nah, disitulah bertarung. Kalah Kampung Kelapa. Satu kali. Turun lagi jago berikutnya. Kalah lagi. Turun lagi jago yang ketiga. Kalah lagi. Dah nyerah dia. Siap. Saya siap ikut. Belajar dengan Anda yang luar biasa. Ilmu perangnya. Udah damai dah. Begitu. Ini kita enggak main keroyok, main tembak, main apa. Waduh, bahaya sekali. Nanti orang-orang yang tidak tahu apa-apa jadi kena korban. Nah, kemungkaran itu sekali lagi adalah sesuatu yang memang jangan dibiarkan. Nanti kalau udah besar susah mencegahnya. Ya, kita ingat ya, di pinggir jalan itu kan ada hal-hal yang tidak boleh. Para petugasnya jangan dibiarkan. Zaman orang tua kita dulu itu sekedar nanam pohon di pinggir kali itu nggak boleh, oleh Belanda dikawal. Itu pinggiran sungai dari stasiun Citayam sampai ke Depok itu kan ada sekarang jalan raya itu jalan kuda. Orang Belanda yang bukan negaranya bisa mengatur sungai bersih, tidak ada bangunan. Ya sekarang pinggir sungai, Masya Allah tempat sampah, bangunan berdiri terus menerus. Akhirnya kan sungai menyempit dan erosi segala macam. Itu kan tugasnya aparat yang telah memang menandatangani surat perjanjian kerja dia. Ya. Nah, kita paling ingatkan doa kayak gini, kita ingatkan doa, para aparat pemerintah tolong itu yang kayak itu beresin. Karena nanti jalanan jadi sempit akhirnya susah kita jalan. Sungai itu juga akhirnya tidak lagi bisa memberikan manfaat banyak. Padahal sungai itu pada zaman kita kecil, zaman nenek kita, sungai itu adalah tempat yang sangat serbaguna. Ya, serbaguna. Mereka membuat masjid dan mushola di pinggir-pinggir sungai. Pinggir-pinggir kali. Kenapa? Untuk mandi dan untuk berwudu. Lah sekarang boro-boro mandi, boro-boro berwudu, untuk cuci tangan udah enggak tega. Kenapa? Sampahnya, Pak. Ya Allah. Buang bangkai tikus di situ. Kenapa? Yang saya kadang-kadang enggak paham, orang buang tikus ke pinggir jalan. Mati tikus dilempar ke tengah. Kenapa begitu? Dosa loh. Kenapa nggak ambil pacul? Kenapa nggak ambil parang, galikan lubang? Kan ada tanah yang masih tersisa di sekitarnya. Masukkan ke situ, kubur dia. Kan memakan bukan hanya orang, binatang yang mati yang memang walaupun dia haram, masukkan ke kuburan. Pendam dia, pendam. Itu nanti supaya tidak ada penyakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, sampai di sini dulu, masih ada sedikit lagi insya Allah sekali pertemuan ini. Ini Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman akan selesai kita tuntaskan pekan depan insya Allah. Demikian, karena sudah jam 6 kurang 10 menit, kalaupun ada pertanyaan bisa lewat online juga ya. Bisa online, nanti nomor yang Bapak mau ini kan bisa minta sama Ahmad Kausar nih. Ada nomor saya dan nomor beliau, nanti bisa lewat WA. Kalau ada pertanyaan sekali lagi nanti disampaikan lewat WA atau lewat online. Demikian yang kita sampaikan, yang benar dari Allah, yang kelupaan dan kesalahan dari saya sendiri. Dan kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak dan jamaah saya mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan ingatkan saya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.